Bab 967. Aku sudah setengah suci. Boom. Hampir 10 cakar raksasa yang menghantam guntur dewa warna hitam, dan guntur dewa warna hitam langsung hancur. Kekuatan dan tekanan yang tidak terbatas mengalir ke seluruh langit dan bumi. Ini membuat ratusan ribu serigala di puncak serigala langit mati lagi. Tapi warrior yang di antara siluman serigala masih tersenyum lembut, tidak terjadi apa-apa. Cube dimensi mungkin tidak dapat menghentikan guntur dewa warna hitam, tetapi untuk memblokir tekanan guntur dewa warna hitam, itu tidak sulit. Raja Serigala Langit memandang warrior yang, kamu sengaja. Warrior yang bisa saja mengeluarkan cube dimensi ini sejak lama untuk melawan tekanan, tapi dia malah tidak mengeluarkannya untuk waktu yang lama. Kenapa? Yang jelas warrior yang sengaja menunjukkan kelemahannya agar siluman monster pegunungan serigala langit itu mati. Sederhananya, dia tertipu. Setelah kehilangan begitu banyak siluman serigala dengan sia-sia, pada akhirnya tetap harus membantu warrior yang untuk melawan guntur dewa warna hitam. Kali ini dia mengalami kekalahan total. Aku memang sengaja. Warrior yang mengangkat kepalanya menatap langsung ke Raja Serigala Langit dan berkata, biarkan aku menjadi setengah suci, jika tidak, kita akan terus bermain. Aku ingin melihat berapa banyak siluman monster dari klan Serigala Langit yang bisa mati. Raja Serigala Langit menatap warrior yang cukup lama, dan kemudian berkata, sejak aku debut, aku tidak pernah ingin membunuh orang seperti saat ini. Manusia, kamu adalah yang pertama. Warrior yang tertawa kecil, lalu berkata, apa kamu tahu? Aku benar-benar sedikit menyukai perasaan ini, yaitu penampilanmu yang memandangku dengan tidak senang, tetapi tidak berdaya terhadapku. Raja Serigala Langit terlihat sangat muram. Warrior yang berkata lagi, Raja Serigala Langit, sejujurnya, aku masih meremehkanmu. Sebagai pria, harus tegas, entah itu dengan leluasa mengorbankan siluman monster di pegunungan Serigala Langit mati bersamaku, atau kamu membiarkan aku menjadi setengah suci. Kedua pilihan ini sama sekali tidak sulit, tapi kamu malah bertele-tele begitu lama, aku benar-benar sangat meremehkanmu. Dia tidak bisa menerima kemarahan ini. Pada saat ini, Henry Sang tiba-tiba berkata, kamu membunuh begitu banyak siluman serigala dan mencuri rumah harta karunnya, tetapi sekarang kamu ingin dia membantumu menjadi setengah suci, bagaimana dia bisa menerima semua ini? Kamu ini bersikaplah baik sedikit, aku juga merasa dia sedikit menyedihkan. Mulut warrior yang berkedut sedikit, orang tua ini juga bukan orang baik. Wajah Raja Serigala Langit juga berkedut. Saat ini, dia ingin sekali menghancurkan dunia. Raja Serigala Langit menutup matanya sedikit, dan ruang di sekitarnya bergetar lagi. Dan aura kekuatan terus berada di sekitar Raja Serigala Langit. Kerutan di kening dan raut wajah yang memucat menunjukkan betapa kesalnya Raja Serigala Langit saat ini. Wajah Henry Sang berangsur-angsur menjadi serius. Jika Raja Serigala Langit benar-benar menghancurkan segalanya, maka semua orang benar-benar harus menyelesaikan permainan ini sampai akhir. Meskipun ini sedikit tidak mungkin, Raja Serigala Langit jelas diambang kegilaan, hal apa yang tidak bisa dilakukan orang gila. Serak. Pada saat ini, mata surga tiba-tiba memancarkan dua guntur dewa warna hitam. Dua guntur dewa warna hitam berhenti sejenak di langit, dan kemudian bergerak menuju warrior yang dan Raja Serigala Langit. Aku akan membiarkanmu menjadikan setengah suci. Pada saat ini, Raja Serigala Langit tiba-tiba membuka matanya dan menatap warrior yang tidak membodohiku. Warrior yang berkata, sebelum aku berubah pikiran. Raja Serigala Langit berkata dengan muram.
Warrior yang mengangguk dan berkata, "Aku harap kita bisa bekerja sama dengan bahagia." Setelah berbicara, warrior yang melambaikan tangan kanannya, 13 pria berbaju hitam muncul di sekitar warrior yang dan mengepung mereka. Kemudian, warrior yang duduk bersila di tanah, matanya sedikit terpejam, dan energi hitam di tubuhnya melonjak gila-gilaan. Tidak diragukan lagi, di saat seperti ini, menerobos setengah suci, sangat berbahaya, tetapi jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak tahu harus menunggu sampai kapan. Dan karena adanya mata surga, kedepannya kecuali jika ada belasan lebih pendekar suci yang membantu, jika tidak, dia tidak berani menerobos setengah suci sama sekali. Jika di waktu normal, dia akan kembali ke perkumpulan pedang kuno dan membiarkan perkumpulan pedang kuno dan pendekar suci lainnya membantu. Tapi sekarang Raja Serigala Langit ingin sekali membunuhnya. Saat Raja Serigala Langit mengawasinya, jika dia kembali ke perkumpulan pedang kuno, itu juga tidak aman. Satu-satunya cara adalah mengancam Raja Serigala Langit di sini, memaksanya untuk membantunya melewati terobosan. Tentu saja, di puncak Serigala Langit menerobos setengah suci, pasti akan berbahaya. Namun, ini adalah solusi terbaik sejauh ini. Kalau tidak, ingin menjadi setengah suci masih sangat jauh. Segera, semua pendekar suci di lapangan muncul di langit di atas warrior yang, kemudian pandangan mata semua siluman monster dan para manusia master, pendekar suci perguruan lautan awan dan pegunungan Serigala Langit mulai bergabung. Kedua belah pihak membagi bencana guntur ini secara merata, dan di bawahnya, ada warrior yang sangat tenang bak seperti gunung. Siluman serigala di sekitarnya memandang warrior yang dengan getir, semuanya hendak bertindak. Mereka tentu tidak asing dengan warrior yang. Sejak pertempuran antara kota Yunhai dan pegunungan Serigala Langit, manusia di depan mereka ini telah membunuh banyak rekannya. Dan sebelumnya, karena manusia ini, siluman monster yang tak terhitung jumlahnya mati tragis di pegunungan Serigala Langit. Sekarang, manusia di depan mereka akan menerobos setengah suci di depan mereka. Ini penghinaan bagi seluruh siluman monster pegunungan Serigala Langit. Meskipun mereka semua ingin bergegas ke depan dan membunuh warrior yang, tetapi tidak ada siluman monster yang berani melangkah maju. Belum lagi 13 orang berbaju hitam di sekitar warrior yang, kekuatan warrior yang sendiri yang membuat mereka takut. Saat aura warrior yang semakin kuat, guntur dewa warna hitam yang berasal dari mata surga menjadi semakin menakutkan. Raja Serigala Langit, Henry Sang dan lainnya sama sekali tidak membiarkan guntur dewa warna hitam itu mendarat, karena energi di dalamnya terlalu menakutkan. Mendarat sedikit saja, tidak hanya pegunungan Serigala Langit tetapi juga kota Yunhai yang terpencil akan menjadi abu. Secara alami, pendekar suci semakin merasa kesulitan. Henry Sang dan yang lainnya masih baik-baik saja, meskipun mereka harus mengerahkan seluruh tenaga, tetapi itu masih dalam kategori normal, semua orang tidak memiliki keluhan. Bagaimanapun juga, warrior yang saat ini sekutu dengan mereka, jika warrior yang menerobos setengah suci, ini juga merupakan hal yang baik bagi mereka. Maaf bertanya, dengan budi kebaikan yang begitu besar, apakah warrior yang akan berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa? Jadi, bagi pendekar suci seperti perguruan lautan awan, ini adalah kesempatan bagus untuk membuat warrior yang menetap di kota Yunhai. Raja Serigala Langit dan pendekar suci dari pegunungan Serigala Langit benar-benar dirugikan. Warrior yang adalah musuh bebuyutan mereka, dan perguruan lautan awan juga musuh bebuyutan mereka, dan sekarang, mereka tidak hanya harus bergabung dengan musuh bebuyutan mereka,
tetapi juga membantu musuh bebuyutan mereka untuk menerobos setengah suci. Rasa ketidakadilan ini membuat hati Raja Serigala Langit dan seluruh pendekar suci pegunungan Serigala Langit hendak meledak. Bagi mereka, ini jelas pertama kalinya dalam puluhan ribu tahun. Karena munculnya mata surga, menarik para master seluruh wilayah selatan. Tapi tidak ada yang berani datang. Lelucon, jika dijadikan target oleh mata surga ini, maka pasti akan mati. Kota Yunhai. Menyaksikan pendekar suci bersatu melawan mata langit, wajah mungil Grace Yu sangat serius dan khawatir. Dia sebelumnya hanya pernah mendengar tentang mata surga, tetapi sekarang dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Ini 100 kali lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Mengapa warrior yang menarik perhatian mata surga? Inilah yang dikhawatirkan Grace Yu. Ada dua kemungkinan munculnya mata surga, warrior yang tidak bisa mempertanggungjawabkannya, tapi malah muncul mata surga. Inilah yang dia khawatirkan dan bingung. Penasaran mengapa dia menarik perhatian mata surga. Pada saat ini, Purnama Fu tiba-tiba muncul di samping Grace Yu. Grace Yu menoleh dan melirik Purnama Fu, lalu berkata, "Jika tebakanku benar, kamu dan dia harusnya datang dari tempat yang sama, kan?" "Tebakanmu benar." Purnama Fu mengarahkan pandangannya ke mata surga di langit, dan berkata, "Aku memang berasal dari tempat yang sama dengannya. Aku sudah pernah mengalami mata surga ini sekali dengannya. Saat itu, aku bahkan tidak punya keberanian untuk melihatnya. Dan apa kamu tahu? Saat itu, dia sudah berani melawan mata surga, dan di saat itu, dia hanya alam bangsawan. Dia sebelumnya itu orang yang seperti apa?" Grace Yu bertanya tiba-tiba. Purnama Fu mengalihkan pandangannya, terdiam cukup lama, lalu berkata, "Jika itu temannya, kamu pasti akan merasa sangat beruntung, karena banyak kekurangan yang tidak dia ungkapkan kepada teman-temannya, dan bahkan demi teman-temannya, dia akan mengubah kekurangannya sendiri. Dan jika kamu adalah musuhnya, kamu akan menyadari kekejamannya, kegilaannya, dan metode yang tidak bermoral. Aku sudah merasakannya." Grace Yu berkata, "Jika tebakanku benar, dia temannya pasti sangat sedikit." Purnama Fu melirik Grace Yu, dan berkata, "Temannya memang sangat sedikit. Mungkin berkaitan dengan pengalaman pertumbuhannya. Aku juga telah menyelidikinya. Di masa kecilnya, dia mengalami banyak kesulitan bersama ibu dan adiknya. Demi ibu dan adiknya, dia pergi ke sekte pedang, tetapi karena beberapa masalah, dia diturunkan menjadi murid tukang." Murid tukang. Grace Yu terkejut, dia juga pernah menjadi murid tukang. Dalam pandangan Grace Yu, jenius seperti warrior yang, dalam aspek kekuatan apa saja, pasti akan dianggap seperti harta karun, tetapi dia tidak menyangka, warrior yang pernah menjadi murid tukang. Sulit dipercaya, kan? Purnama Fu berkata, "Awalnya aku juga sulit untuk percaya. Dia tidak hanya melayani sebagai murid tukang, tetapi juga ditinggalkan oleh pasukannya. Tidak hanya itu, di sebuah perkumpulan Master Rune, karena kepentingan mereka sendiri, seketika langsung memutuskan hubungan dengannya. Tentu saja, ini bukan sepenuhnya kesalahan kekuatannya. Tapi karena hal ini, membuat karakternya menjadi sedikit ekstrim. Dan juga karena ini, dia tidak terlalu percaya dengan orang lain. Tidak heran." Grace Yu sedikit mengangguk, dan berkata, "Tidak heran dia sangat radikal dalam beberapa hal." Purnama Fu tiba-tiba berkata, "Kamu menyukainya?" Grace Yu melirik Purnama Fu, tetapi tidak berbicara. Purnama Fu melirik Grace Yu,
tersenyum dan tidak berbicara, kemudian mengalihkan pandangannya ke langit. "Manusia, kamu sudah selesai apa belum?" Pada saat ini, tiba-tiba terdengar auman Raja Serigala Langit di langit. Meskipun mereka adalah pendekar suci, tetapi mereka hampir kelelahan di hadapan mata surga ini. Jika ini terus berlanjut, warrior yang bisa menjadi setengah suci atau tidak, mereka tidak tahu, tetapi mereka tahu jika ini terus berlanjut, mereka akan disambar sampai mati. Henry Sang dan yang lainnya juga melihat ke arah warrior yang, pada saat ini, mereka juga sedikit kewalahan. Aura warrior yang terus membubung, aura yang begitu kuat membuat siluman serigala di sekitarnya tidak dapat menahannya lagi dan mundur. Melihat adegan ini, Henry Sang dan yang lainnya merasa lega, karena melihat tanda ini, warrior yang sudah hampir selesai menerobos. Dia tidak punya kesempatan untuk selesai. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di tengah lapangan, kemudian, Pitesia dan ular sanca raksasa tiba-tiba keluar, dan ular sanca raksasa itu mengayunkan tubuhnya dan menyapu langsung ke 13 pria berbaju hitam. Di sisi lain, Pitesia menyerang warrior yang seperti bola meriam. Henry Sang dan yang lainnya tampak ketakutan dan ingin bertindak, namun ditahan oleh hukuman langit. "Haha. Warrior yang, apa kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan membantumu menerobos ke setengah suci? Kamu lakukan saja mimpi musim semi dan musim gugurmu, hari ini adalah waktunya rohmu binasa." Di langit, terdengar tawa keras Raja Serigala Langit. Tepat saat Pitesia datang ke depan warrior yang tiba-tiba membuka kedua matanya dan menatap Pitesia, dan berkata, "Aku sudah setengah suci." Bersambung.